Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Uzon Tech. Seperti biasa, gue baru aja dapat kiriman dan ini kirimannya dari Vivo. Ya, barang review lah ya. Dan ini baru aja nyampe ke kantornya Uzon, ke studionya Uzon. Jadinya gue penasaran sih sebenarnya yang dikirim Vivo tuh ya pasti smartphone sih. Tapi gue nggak tahu seri smartphone apa gitu yang dikirim buat direview sama tim Uzon Indonesia. Nah, katanya sih seri menengah yang baru aja diluncurin di Indonesia. Oke, seri menengah memang ada beberapa sih yang diluncurin sama Vivo. Salah satunya adalah Vivo Y36. Apakah ini Vivo Y36? Kita lihat. Tapi harusnya kalian udah tahu sih, karena kan udah gua tulis ya, udah sama tim Uzon Tech ditulis di judul gitu. Ya, ini adalah Vivo Y36 yang baru aja launching di Indonesia. Smartphone itu harganya emang bikin menggoda sih buat sebagian orang, yang terutama buat orang-orang yang butuh smartphone kelas menengah dengan desain yang mewah gitu. Harganya mulai dari 3,3 jutaan aja dan ada dua varian sebenarnya. Vivo Y36 dan Y36 5G. Dan unit yang kita punya sekarang, ini varian yang 4G alias varian yang paling standarnya. Oke, kita buka sekarang. Ya, ini dia unit dari Vivo Y36-nya, cuman kita simpen dulu buat yang terakhir, kayak biasa. Boxnya sendiri masih sama lah ya, kayak smartphone Vivo lainnya, smartphone merek Cina lainnya yang beneran lengkap, beneran tebel gitu ya, nggak kayak ya merek-merek lain lah yang udah mulai menipiskan ukuran dusnya. Di sini kita langsung dapat soft case bening yang ada tekstur, lumayan ada tekstur kasar lah ya di bagian dalamnya. Tapi soft case kayak gini tuh emang nggak layak sih menurut gue ya, karena pertama tipis, yang kedua rentan kuning kalau sering dipakai ataupun sering digenggam. Tapi ya lumayan lah buat jadi opsi tambahan. Terus ada kartu garansi sama panduan ringkasnya. Ini kalian harus simpan khususnya kartu garansinya kalau smartphone-nya ada apa-apa. Terus juga langsung dapat kabel USB Type-C. Ada SIM ejector juga. Dan adapter charger dengan output sampai 44 watt maksimal. Oke, nggak ada lagi di dalam dusnya. Sekarang kita fokus ke smartphone-nya, Vivo Y36. Ini dia Vivo Y36. Jadi kalau ngomongin soal desainnya, kenapa gue bilang kalau smartphone ini tuh tampilannya mewah untuk harga 3 jutaan? Karena Vivo untuk pertama kalinya di Y series menerapkan bodi dengan material kaca di bagian belakangnya. Jadi bodi belakang dari Vivo Y36 maupun Vivo Y36 5G itu bodi belakangnya udah dari kaca dan dilapisin sama warna dengan tekstur matte yang anti jejak sidik jari. Lihat, mau gua tempelin tangan berminyak kayak gini pun nggak nempel jejak sidik jarinya. Dan ya, seperti warna-warna khas smartphone kelas menengah lainnya, kalau kena paparan cahaya yang pas, bakal keluar tuh efek-efek pantulan cahayanya. Dan kebetulan kalau kalian lihat di sini pantulannya ya kayak ada garis-garis kayak ketupat gitu gak sih? Dan ada kayak warna silvernya sedikit, terus ya berubah-berubah gitu gradasi warna hitamnya. Tapi ini kelihatan elegan sih. Dan menurut gua kalau pakai casing soft case dari Vivo sendiri malah jadi kelihatan murahan. Iya nggak sih? Jadi ya seenggaknya janganlah pakai soft case kayak gini. Kalaupun mau pakai ya casingnya rigid aja sekalian, karena kita tahu bodi belakang kaca dibandingkan sama polikarbonat lebih ringkih sebenarnya bodi kaca. Karena kalau jatuh ya itu bakal sayang banget lah buat dilihat ya, bakal retak dan ngebrebet ke atas gitu biasanya retaknya. Beda banget sama bodi
dari polikarbonat. Kebetulan ini udah masuk ke halaman utama dari Vivo Y36-nya. Jadi kalau ngomongin masih soal desain ya, bagian belakang oke lah, ini menarik. Dan bingkai kameranya pun memang gede, mirip-mirip kayak ya smartphone kelas menengah lainnya lah. Yang mengadopsi frame kamera yang berukuran besar dengan lingkaran kamera yang gede juga. Ya emang jadi lagi tren lah sekarang. Kalau ke bagian depannya emang mainstream, mirip banget dengan smartphone lain di kelasnya, di mana layarnya emang memanjang dengan bezel yang cukup tebal, terutama di bagian dagunya. Nah, ngomongin soal layarnya sendiri, layar mainstream ini tuh jenisnya IPS LCD, ukurannya 6,64 inci dengan resolusi Full HD+. Dan dia udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz, jadi lumayan smooth nih. Transisi saat pengaturan, saat scrolling menu, ataupun media sosial, ataupun aplikasi dan game yang ngedukung refresh rate yang tinggi. Kalau soal refresh rate-nya sendiri, cuman ada 3 opsi aja. Yang pertama, Smart Switch, jadi ya berpindah otomatis antara 60-90 Hz, terus ada 60 Hz juga, dan juga ada mode 90 Hz. Dan yang lumayan gue bikin terkejut ya untuk harganya, smartphone itu udah mengantongi rating IP54 yang berarti tahan percikan air sama debu. Jadi seenggaknya kalaupun kehujanan tipis-tipis ataupun ke wilayah yang cukup kering gitu misalnya, ya smartphone ini masih tahan-tahan aja. Tapi ya asal jangan kejebur aja, karena ya ini cuman sanggup kena tahan percikan air. Dan Vivo sendiri ngeklaim kalau smartphone ini tahan banting karena udah melalui banyak tes, termasuk drop test sampai 32.000 kali katanya. Terus USB plugging test sampai 6.000 kali, uji suhu ekstrim, uji anti gores udah dilaluin semua sama Vivo Y36. Spesifikasinya sekarang, Vivo Y36 ini beda banget dengan Y36 5G, beda chipset sebenarnya. Kalau untuk varian 4G, dia pakai prosesor Snapdragon 680 yang dipaduin sama RAM 8GB, terus juga RAM-nya ini bisa ditambah lagi, di-upgrade lagi 2 kali lipat secara virtual, jadinya RAM-nya maksimal di 16GB. Terus storage-nya udah 256GB, dan bisa nggak ya tambah microSD? Coba bentar, kita lihat dulu. Ya, dan storage-nya 256GB, kalaupun nggak cukup, kalian masih bisa nambah pakai slot microSD. Jadi dia udah dukung triple slot, SIM 1, SIM 2, dan juga slot microSD. Ngomongin baterainya, nah ini baterai yang spesial karena baterai smartphone ini tuh udah berkapasitas 5000 mAh dan bisa dicas pakai fast charging 44 watt sesuai dengan adapter yang Vivo kasih. Dan kalau menurut pengujian internal Vivo, kalau ngecas 15 menit aja baterainya tuh udah terisi sampai 30%. Jadi ya analoginya kalau 30% 15 menit sekitar kurang lebih sejam mungkin ya baterai ini udah bisa penuh. Tapi kita bakal uji secara komprehensif termasuk benchmarking, tes baterai, sampai daya tahan baterainya kayak gimana. Jadi tungguin aja video-video selanjutnya di Use on Tech. Ngomongin kamera segede gaban kayak gini ya masa sih nggak jagoan gitu. Dan untungnya Vivo Y36 masukin kamera 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan ditambah lagi sama kamera bokeh 2 megapiksel, jadi otomatis kalian bisa ngambil foto potret misalnya, terus juga ada foto bokeh 2 megapiksel, jadi otomatis pengguna bisa memotret foto dengan efek blur di bagian belakangnya, kayak foto potret misalnya. Dan kalau ngomongin videonya, smartphone ini bisa ngerekam di 1080p pada 30 fps. Tapi kalau mau ngerekam 60 fps, bisa pilih di 720p alias resolusi HD. Kamera depannya 16 megapiksel dan banyak banget fitur berbasis AI di sini. Mulai dari double exposure, terus ada 50 megapiksel real resolution, ada mode night mode, terus juga beragam filter khas Vivo yang rata-rata menonjolkan kualitas warnanya. Fitur-fitur lain di Vivo Y36 ada banyak. Ada NFC, jadi kalau kata Vivo sih NFC-nya NFC multifunction, jadi bisa menyimpan kartu digital juga, cuman ya emang nggak berlaku di banyak tempat ya di Indonesia karena belum banyak tempat yang nerapin, tapi seenggaknya kalian bisa top up saldo ataupun ngecek saldo e-money langsung dari smartphone.
Terus udah ngedukung FM radio juga, ada sensor sidik jari juga di tombol powernya. Buat kalian yang suka main PUBG, Free Fire, ataupun COD Mobile, ada sensor gyroscope juga. Jadi lebih memudahkan saat kita bermain FPS. Terus juga ngedukung USB OTG dan dia udah berjalan di Vantage OS 13 berbasis Android 13. Yang di kalian Vivo bakal dapat update yang rutin, termasuk mungkin aja sistem operasi Android yang terbaru. Oke, gitu aja sih impresi gue pertama soal Vivo Y36 ini. Harga 3 jutaan ini menarik sih menurut gue ya. Terutama bodinya yang terbuat dari kaca, karena masih agak jarang smartphone harga 3 juta yang bodinya kaca, terus warnanya juga kece. Gue dapatnya warna hitam, memang bukan hero color, tapi ini udah terlihat elegan buat gue, terutama bebas jejak sidik jari. Kecuali ya emang frame kameranya yang masih dibikin glossy. Oke, gitu aja. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa biar kita makin semangat nih kontennya. Kasih komen juga dan subscribe channel Izon Tech, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya.